Jadi hari ini aku mau membahas tentang pendapatan nasional lagi yang kemarin fungsi konsumsi dan fungsi savings. Tapi bedanya kali ini ada pajak dan ada transfer payment-nya. Nih, kenapa kita nggak bisa cuman konsumsi doang? Karena sembari kita konsumsi, buktinya itu kita harus bayar pajak. Dan setelah bayar pajak, mungkin terkadang kan kita juga menerima transfer payment. Mungkin kita nggak tahu, cuman bisa aja sebenarnya ada kan misalnya eh, di mana gitu kan ada beberapa masyarakat yang mendapatkan transfer payment dari pemerintah gitu. Dia mendapatkan bantuan BLT itu dari pemerintah. Jadi itu dimasukkan sebagai transfer payment. Jadi begitu. Oke. Kalau misalnya dari kemarin kalian mungkin masih ada yang belum paham, pengen review lagi, kalian boleh ke sini we ya. Aku mungkin udah ada kasih linknya lagi, kalian langsung ke channel ini. Ini ada lengkap dari day 2 sampai day 7. Day 1 sama day 3 kebetulan nggak record. Oke, kita lanjut ke materi yang ini. Jadi, di dalam konsumsi, kita juga harus memperhitungkan pajak dan transfer payment. Pajak ini disimbolkan dengan T dan transfer payment. Ada yang masih ingat disimbolkan dengan apa? Ada yang masih ingat? Iya, TR. Lupa. Oke, TR. Oke, bentuk dari persamaan pajak dan TR ini sama kok dengan yang biasanya kita pakai. T ini disimbolkan dengan T0, sorry misalnya TO ditambah MPT Y. Jadi ada TO minimum atau pajak minimum dan marginal propensity to taxing gitu. Tax, marginal propensity to tax. Jadi tetap ada ini, sama kok. Cuma bedanya ya kalau T ya TO. Kalau misalnya C kan CO gitu aja sama. Nah, ada juga di sini ya TR, transfer payment, bentuk persamaannya juga sama. TR, O ditambah MP, em, MPR. Kalau nggak salah, ya MPR. Jadi begitu, itu perbedaannya. Kalau misalnya tax dia pakai MPT, kalau misalnya transfer payment dia pakai MPR. Nah, dari sini kita ada suatu variabel yang baru. Sebutannya adalah pendapatan disposable. Atau mungkin kalian kenalnya disposable income deh, DI. Nah, itu ada rumusnya begini. YD atau disposable income, Y, D, ini sama dengan Y dikurang T ditambah R. Jadi gitu. Jadi umpamanya pendapatan disposable itu dikurangin dengan pajak lalu ditambahin dengan transfer payment. Karena logikanya gimana? Anggapannya Y itu jadi semacam personal income deh gitu kan. Y itu umpamanya uang yang kamu dapat itu namanya personal income. Personal income itu kan harus dikurangi lagi dengan pajak langsung kan untuk bisa mendapatkan disposable income. Makanya di sini kita dapat rumus disposable income sama dengan pendapatan dikurang pajak.
Tapi jangan lupa ditambah dengan transfer payment juga supaya eh, masuk gitu variabel dari transfer payment-nya. Transfer payment kan sesuatu yang kita terima. Pajak itu sesuatu yang kita bayar. Jadi logikanya begitu aja. Nah, ini coba kita tes jabarkan aja ya. Y artinya Y D ini sama dengan Y em, ditambah ini mungkin aku jangan pakai TR dah. Aku samain aja aku pakai R. Berarti ini RO MPRY ya. Biar ini cocok nih sama-sama R. Biar kita gak bingung. Tapi intinya transfer payment tuh R. Walaupun mungkin orang juga kenalnya TR gitu aja, samain aja. Y sama dengan hmm, YD sama dengan Y dikurang T0 ditambah MPT Y ditambah R0 ditambah MPR Y gitu kan. Ini cuman substitusi aja kok gampang. Berarti kalau misalnya kita samakan nanti, kita bisa dapat YD sama dengan em, 1 dikurang MPT ditambah MPR dikali Y. Oke. Lalu ini ditambah RO dikurang TO. Jadi rumus jadinya itu begini. Cuman menurut aku gak efisien kalau kamu hafal rumus saja. Menurut aku langsung aja pakai yang ini. Ini yang lebih penting sih, rumus di atas ini. Ini nantinya tinggal kamu turunkan aja kan ke dalam eh, rumus yang panjang-panjangnya begitu. Oke. Nah, konsepnya benar-benar sesimpel itu sih. Dan YD ini nanti kalian bakal temukan di mana? Kalian mungkin menemukannya nanti di persamaan konsumsi. Karena persamaan konsumsi itu kadang dikasih dalam bentuk begini. Ehm, misal nih, C sama dengan 500 ditambah 0,75 pendapatan disposable. Jadi yang selama ini kita lihat kan Y aja kan, tapi terkadang kita juga dikasih tahu dalam bentuk YD-nya. Dan nanti setelah dikasih tahu C, nanti juga dikasih tahu persamaan T-nya berapa gitu. T sama dengan bla 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 bla. Angka tertentu ditambah apa gitu, 0,74 misalnya kali ini gedean 0,4 itu gitu kali Y. Jadi begitu. Jadi tugas kamu nanti kamu masukin ini ke dalam sini. Nanti kamu dapat YD-nya itu apa, baru bisa kamu hitung gitu. Jadi gitu. Coba aku kasih contoh soalnya aja dulu. Hmm, Ntar ya, aku cari soal yang bagus. Oke, sebelum aku lanjut ke materi berikutnya lagi, aku coba sekalian ngajarin ini deh. Kan selama ini kan kita juga tahu kan kalau misalnya C sama dengan C0 ditambah MPCY.
Nah, persamaan ini itu sebenarnya bisa loh kita masukin ke dalam Y sama dengan pendapatan nasional yang pendekatan pengeluaran tuh Y sama dengan C tambah I tambah G tambah X dikurang M. Jadi sebenarnya persamaan ini bisa kita masukin ke dalam sini. Nanti jadinya ya C ini bakal digantiin menjadi Y sama dengan C0 tambah MPCY ditambah dengan ini seterusnya. Jadi sebenarnya bisa dibegituin. Tinggal cara kita ngotak-ngatiknya aja. Nah, sekarang coba aku pengen langsung tes deh soal misalnya konsumsi masyarakat dalam suatu negara ditunjukkan dalam persamaan C sama dengan 400 ditambah 0,75 YD apabila pemerintah menetapkan pajak sebesar anggaplah T sama dengan 200 ditambah 0,2 Y. Dari data tersebut, aku mau kalian nentuin besarnya Y, besarnya C, besarnya F, dan besarnya T. Nah, ini jadi soalnya agak menarik nih. Kita cuma dikasih tahu fungsi konsumsi sama fungsi pajak. Tapi kita tiba-tiba diminta Y-nya berapa. Kan biasanya kan kalau kita disuruh cari pendapatan kan kita dikasih tahu konsumsi. Atau kalau misalnya kita disuruh cari konsumsi kita dikasih tahu pendapatan kan. Tapi ini kedua-duanya angkanya gak dikasih tahu. Jadi gimana nih caranya ngerjain yang beginian? Kita pakai ini. Y sama dengan C tambah I tambah G tambah X dikurang M. Loh, yang dikasih tahu kan cuma konsumsi. I, G, X, M nggak dikasih tahu. Kalau tidak dikasih tahu, artinya kalian coret aja. Anggap aja ini nggak ada. Jadi kalau misalnya yang diketahui hanya C, ya sudah kalian buat aja Y sama dengan C. Yang ininya yang sebelumnya ada ini, kalian coret aja gitu umpamanya. Gimana nih coret? Nah ini, hilangin aja ini. Jadi kalian pakai aja Y sama dengan C jadinya nih. Jadi gitu. Nah, coba aku pengen kalian tes kerjaan yang ini. Kalau misalnya masih ada yang bingung gitu, boleh nanya. Kenapa rumusnya begitu gitu. Ingat aja, kalau misalnya ada yang tidak diketahui, maka kosongin aja. Anggap aja gak ada gitu.
Ada yang sudah ketemu Y-nya berapa gak? 1955 aku bahas ya.
Oke, aku bahas ya. Jadi yang pertama kita mau cari Y-nya dulu. Tapi sekarang coba kita mulai dari yang hubungan antara pajak dengan pendapatan aja deh dulu. Oke. Jadi pertama yang kita hitung adalah Y ini sama dengan YD, maksudnya ini sama dengan Y dikurang T. Artinya YD ini sama dengan Y dikurang 200 dikurang 0,2 Y. Jadi kita ikutin yang ini. Maka kita dapat kesimpulan kalau Y D ini sama dengan 0,8 Y dikurang 200. Nah, kenapa kita ngebuat ini? Karena tujuan kita itu nanti kita mau masukin ke dalam rumus yang ini. Yang Y sama dengan C tambah I tambah Y tambah X kurang M0. Kalau misalnya nih, C-nya yang kita masukin tuh ini nggak bakal bisa. Karena Y dan YD ini dua variabel yang berbeda. Maka dari itu kita perlu samain dulu YD itu berapa Y gitu. Nah, YD itu ternyata 0,8 Y dikurang 200. Ini baru kita masukin ke konsumsi. C sama dengan 400 tambah 0,75 YD. YD-nya ini kita gantikan dengan YD yang kita sudah ketemu dalam bentuk Y. Berarti ini 0,8 Y kita substitusi dikurang 200. Maka C sama dengan 400 ditambah 0,75 kali 0,8 itu 0,6. 0,6 Y dikurang ini 150. Maka C sama dengan 250 ditambah 0,6 Y. Nah, kalau sudah dalam bentuk persamaan seperti ini, baru ini green flag buat kita untuk masukin ke dalam persamaan ini. Karena ini sudah Y, ini di sini juga Y. Gitu. Baru ini bisa kita jumlahin, tapi ini kita coret aja karena ini tidak diketahui. Jadi anggap aja kita nggak tahu, kita nggak buat. Berarti ini kita buat Y sama dengan 250 ditambah 0,6 Y. Kita pindah ruas artinya 0,4 Y sama dengan 250. Yang berarti Y sama dengan 625. Jadi jawaban yang pertama sudah dapat Y-nya 625. Nah, Y-nya ini sudah gampang nih. Kita sudah tahu Y-nya 625. Tinggal apa aja yang mau kita cari kan? C, S, sama T. Ya sudah kita masukin aja ke dalam C, S, dan T-nya. C-nya apa? C-nya ini. Berarti C ini sama dengan 250 ditambah 0,6 dikali 625. Artinya C sama dengan 0,6 300 625 juga ya ternyata ya. Nah, jadi gitu. Oke. Nah, lalu sekarang kita mau cari savings. C ini sama dengan, berarti dari sini kita bisa dapat rumus S-nya itu sama dengan
Negatif 250 ditambah 0,4 Y. Artinya S ini sama dengan negatif 250 tambah 0,4 dikali 625, berarti ini S sama dengan 0. Jadi gitu. Tetap sesuai dengan konsep Y sama dengan, bentar, ini sepertinya ada kesalahan. Oh, sorry. Kita nggak boleh langsung pakai rumus ini. Kita tetap harus turuninnya itu dari ini, dari YD. Berarti kita ambilnya rumus yang ini. Jadi berbeda ternyata. Jadi ini S sama dengan negatif 400 ditambah 0,25 YD. Artinya S sama dengan negatif 400 ditambah 0,25. YD-nya berapa? Kita cari aja dulu pakai rumus yang ini. Berarti ini YD sama dengan 0,8 dikali 625 dikurang 200. Berarti YD ini sama dengan 300. Nah, berarti ini sama dengan kali 300, yang berarti S ini sama dengan negatif 325. Jadi S bisa negatif. Nah, ini mungkin supaya pasti aja, kalian juga bisa menghitung C pakai YD. Jadi ini coba kita tes hitung C pakai YD. Ini C sama dengan 400 ditambah 0,75 dikali 300, berarti C sama dengan 400 ditambah 225. Nah, berarti C-nya ini 625, benar, sama dengan yang di atas. Jadi gitu. Nah, sekarang yang ini berarti C-nya sudah ketemu sama dengan, kalau berarti cara cari C ini ada dua cara ya. Kalian terserah mau pakai Y atau YD. Tapi kalau misalnya untuk savings, kita pakai YD aja. Kita nggak boleh umpamanya buat fungsi savings itu dari Y yang biasa. Kita harus buat fungsi savings itu dari YD. Begitu. Karena konsepnya itu YD itu sama dengan C ditambah S. Jadi kali ini yang menjadi Y utama itu YD, bukan Y biasa. Jadi kita pakai dari sini. Nanti baru bisa didapatin kalau S itu sama dengan YD dikurang C. Jadi gitu. Savings ketemu. Sekarang berarti kita tinggal cari teks. Teksnya tadi rumusnya itu 200 ditambah 0,2 Y. Berarti T ini sama dengan 200 ditambah 0,2 kali 625. Berarti T ini sama dengan 325. Nah, jadi gitu. Nah, ini kalian bisa lihat nih korelasinya sebenarnya. Ini savingsnya 325. Savingsnya negatif 325. Teksnya 325. Konsumsinya 625. Jadi dari sini sebenarnya bisa kelihatan kalau ternyata Y ini, Y yang biasa, itu ternyata sama dengan C ditambah S, sorry, mana ya?
Y sama dengan D itu kan tak ya, mesti gimana ya cara dari sini YD sama dengan hmm. Oke, nanti aku coba cari deh rumusnya dulu, tapi cara kerjanya untuk sementara masih begini deh. Sorry kalau agak ngebingungin ya, tapi kalian kira-kira paham nggak ini cara ngerjainnya? Oh ini kok, Latsel sekali lagi kok. Tolong dijelasin sekali lagi, Bang. Ini kok apa latihan soal sekali lagi kok coba kok. Oke, oke. Ini masalahnya jujur aku agak pusing juga sih sebenarnya. Ini habisnya rumusnya berubah-ubah terus rasanya. Iya. Hmm. Oke, oke. Oke, coba aku kasih tes lagi ya. Hmm, mungkin aku kasih penjelasan singkat aja deh dulu, biar kalian makin paham. Pertama, kalian harus cari persamaan YD terhadap Y gitu. Jadi kita cari persamaan YD terhadap Y, kita pakai rumus YD sama dengan Y dikurang T ditambah R. Tapi karena di sini yang diketahui T, ya pakai T aja. Lalu yang kedua, kita mencari persamaan C terhadap Y. Karena kan ini yang kita ketahui kan C terhadap YD kan. Jadi kali ini kita ubah YD-nya menjadi Y yang biasa. Ya kita pakai ini, kita substitusi ke dalam sini. Nah, lalu kita cari nilai Y dengan pendekatan pengeluaran. Karena seperti yang aku bilang lagi tadi, waktu di awal kemarin, kita belajar kayak ini C, consumption, savings, itu sebenarnya adalah penjabaran dari pendekatan pengeluaran. Jadi begitu. Lalu kalian eh, cari nilai C. Nah, cari nilai C ini ada dua cara. Bisa pakai YD, bisa pakai Y. Jadi gitu. Hmm. Nah, makanya ini kita juga cari YD-nya dulu kan. YD-nya harus kita cari juga. Nah, berikutnya kita cari C. Kita cari saving. Cara carinya dari C yang pakai YD, kalian cari fungsi savingsnya. Jadi, umpamanya kita pakai yang ini. Persamaannya yang ini untuk cari savings yang bukan pakai persamaan konsumsi yang ini untuk cari savings. Karena kalau ini kan Y biasa, kita harus pakai yang YD. Jadi nanti savingsnya dalam bentuk YD.
Nanti baru boleh kalian konversi S-nya ini ke dalam bentuk YD, itu kalau kalian masukin YD yang ini, YD sama dengan 0,8 Y dikurang 200, ini kalian masukin ke dalam ini gitu. Nah, nanti disubstitusi baru nanti kalian ketemu fungsi savings yang baru. Jadi sebenarnya fungsi savings ini ada dua cara juga. Pakai YD dan Y biasa. Jadi terserah kalian. Baru nanti kita terakhir cari teks. Latihan solve kali lagi. Coba begini soalnya ya. Konsumsi masyarakat C sama dengan 300 ditambah 0,6 YD misalnya. Jika T sama dengan 150 ditambah 0,1 Y, tentukan, aku mau kalian cari Y, YD, C. Nah ini ada dua cara. S, ada dua cara. Dan yang terakhir T. Jadi gitu. Coba kalian cari. Kali ini mungkin hasilnya agak perpecahan ya, agak berdesimal banyak dikit.
Wah, boleh lihat rumus yang cari S sama T nggak kalau bentar? Oke. Kalau S pakai rumus yang pakai YD. Angkanya memang seburuk ini ya kok. Emang seburu itu. Angkanya habisnya aku buat asal ini. Oke So- kok aman. Sorry ya. Enggak aneh ya. Semua rumus. Ya, semua rumus. Sudah ketemu belum jawaban-jawabannya? Ini angkanya memang agak susah. Nggak tahu yakin atau enggak. Agak kurang yakin sih kok. Aku pun kerjaan dewek kurang yakin angka-angka kayak ini semua. Tentang apa tapi jawabannya mirip-mirip dengan yang tadi. Entah kenapa. Serius kok. Mirip-miripnya tuh maksudnya ciri-cirinya, tapi jawabannya jauh.
Sama persisnya jauh. Mungkin. Sylvia sama William sudah. Sudah kok. William Aku nge-stuck di S kok. ngestak di Aku bingung S. YD-nya kok dapat 300 itu dari mana? YD yang mana? Yang atas nih ya. Mm-mm. Nah, YD-nya aku dapat dari Y kan kita sudah ketemu Y-nya. YD-nya kita tinggal masukin lagi aja ke dalam persamaan ini. Yang ini nih. Masukin baik Y itu ke dalam YD lagi gitu. Nanti kamu bakal dapat YD-nya, kamu sudah ketemu YD-nya, kamu masukin lagi ke dalam S. Jadi gitu. Coba Nando sebut jawabannya apa, Be? Y sama dengan? Yang Y ya loh. Iya. 456,52. Nah, sudah seterusnya benar semua lagi. Gitu ya. Oke. YD-nya? YD-nya 260,868. Oke. 7 tak buatin. C-nya? Oh, ini 456. 456,52 loh. Gak tahu Nah, kenapa sama nih. sama memang. Aku pun heran kok aku bisa buat kayak gini. Iya kok. Persisnya Ini kok komanya sama. kok aku buat ini Eh, maksudnya. Ngaca ini 195,62 kan. 0,65. Nah, iya. Hah? Oh iya, 6 gitu lah gue. ya gitu lah intinya. 6 rapol gitu lah. Belakang dikit yang ngaruh. Tadi Koma karena Nando 65 ada kok. Sylvia? 0,65. 0,65 ya. Oke. Oke. Ini 0,65 juga. D-nya juga sama kok. Mm-mm. Jadi emang gitu ya aku rasa ya. C C kalau misalnya di C ditambah S di C di gimana cara ngomongnya? Ini kalau dijumlahin semua sama dengan Y, tapi aku udah yakin sih. Ini kayaknya cuma di kebetulan bae lah kayaknya. Pokoknya tadi aku nak buat rumus baru, cuman aku nggak berani sebut rumusnya. Apakah itu cuma kebetulan? Kan. Karena Iya. sama nih aku ngerjain habisnya udah gitu lah perasaan. Kayaknya cuma kebetulan lah. Nggak mungkin secara itu. Oke, next aku mau agak susahin soalnya. Dan angkanya lumayan buruk juga. Sorry. Obtain. Kita di sini gambar-gambar. Tuh, ini di sini negatif 100. Di sini 500. Ini YD. Ini savings. Ini C, S. Habis itu ada kurva kedua. Ini tuh, ini kurva R. Ini R. Ini titiknya 200. Ini titiknya negatif 20.000. Lalu ini Y. Y biasa.
Dan yang terakhir itu ada ini. Boleh ini. X. T. Ini Y. 300. Ini negatif 1500. Nah, lalu ada informasi ini lagi. Ini bakalan agak susah ya. Ini lumayan susah ini. Kalau misalnya kalian bisa jago. Aduh, kursornya di mana sih ini? Nggak nampak. M sama dengan 50 tambah 0,1 Y. M itu impor. I sama dengan 800. Investasi sama 800. Government spending sama 1000. Ekspor sama dengan 1500. Nah, mantap. Sekarang yang aku mau tanyain itu A. Aku mau kalian cari GD. B. Aku pengen kalian cari C. C. Aku pengen kalian cari F. D. Itu cari T. E. Itu cari R. Dan F. Kalian cari M. Nah, ini soal final bossnya kalau kalian bisa. Silahkan dikerjain. Oh, dapat soal kayak gini kok. Soal kayak ini tidak bakal muncul di TSN sih. Cuman tidak ada salahnya latihan. Kuncinya sama, rumus-rumus yang dipakai sama. Cuman ini angkanya tidak enak, habis itu banyak gitu baik. Sangat recommended kalian pakai kalkulator ya, kalkulator yang saintifik. Kalau misalnya ekonomi pakai kalkulator cabai itu menurut aku kalau kalian jago boleh, cuman kan kayak cabai itu kalian harus nyesain bersamanya satu-satu gitu. Tapi kalau saintifik bisa sekaligus pencet kan. Jadi pakai saintifik BAG kalau misalnya pas lomba. Emang boleh ya kok pakai kalkulator itu kok? Kalkulator apa? Yang sains. Nggak boleh ya emang? Setahu aku selama ini kalau ekonomi gitu pakai kalkulator cabai sih. So, aku ingat ya, bisa beda lomba karena beda peraturan. Terakhir kali sih aku di lomba yang satu ini boleh. Tapi ingat. Emang boleh kan? Harus pakai cabai kok. Cabai ya memang ya harus. TSM cuma TSM nggak tahu kok. Kita baca buku peraturannya aja deh. Ntar aku download dulu dari chatnya Nando. Tahun lalu sih aku pinjam kantin ya habis ya. Kalkulator cabai jadi mau tidak mau. Cuman lupa aku ya. Peraturannya mana ini? Nggak boleh kalkulator nggak sih kok? Aku udah tahu soal. Coba baca. Ini tidak ada peraturannya. Apa disebut di sini? Tahun lalu ada lah kok. Kemarin soalnya nge-scroll nggak ada sih. Nggak nampak peraturannya. Apa ya pakai? Oh, yang boleh pakai kalkulator itu cuma akuntansi kalau salah. Ekonomi ya udah boleh kalau salah pakai kalkulator. Iya iya. Ini gimana kok? Kalau angka jelek-jelek kok. Gak apa-apa, yang ini pakai aja. Aku terlanjur buat soalnya masalahnya komanya banyak yang di belakang.
Pakai dulu yang ini, kalkulator. Ada yang sudah ketemu YD-nya Pak Eda? YD-nya B1. Wah, boleh sambil nanya nggak, Bang? Oke, Ya, mau nanya seputar uang dong, Bang. oke. Kan kalau yang aku baca, uang tuh ada yang disamakan sama emas sama dengan kertas, kok. Itu maksudnya apa, Kak? Uang disamakan dengan kertas. Emas disamakan Nilai, dengan uang gitu ya. ya kayak nilai uang itu disamakan dengan dengan emas. Terus ada juga nilai Oke, uang itu disamakan dengan kertas. oke. Jadi sebenarnya sebelum tahun 1971, uang itu dicetak itu berdasarkan adanya kepemilikan emas. Jadi dulu tuh uang itu sebenarnya untuk mencetak uang, uang itu adalah bukti dari adanya keberadaan emas gitu. Jadi kalau misalnya ini emas cuma ada satu unit gitu misalnya, kamu cuma boleh cetak uang 100 unit. Kalau misalnya cuma ada 10 unit emas, kamu cuma bisa cetak 1000 unit uang gitu. Jadi sebenarnya dulu itu uang itu dicetak berdasarkan suplainya emas. Tapi sekarang setelah 1971 ada namanya Presiden Amerika itu Richard Nixon, dia melepas eh, ke apaan ini ya, ke
ini dia melepas hubungan antara emas dengan uang kertas gitu. Jadi dilepas supaya uang kertas ini ya jadinya dia nggak ada jaminan lagi emas di landasannya itu. Jadi uang kertas itu sebenarnya awalnya itu adalah alat transaksi yang pada dasarnya itu emas sebenarnya. Jadi umpamanya uang kertas itu bukti kepemilikan emas, tapi sekarang itu sudah gak ada lagi gitu. Jadi uang itu ya uang, dia berdiri sendiri gitu. Dan dicetak itu berdasarkan jaminan pemerintah. Ya, jadi uang kita ini sebenarnya landasan uang kita itu cuman kepercayaan kita terhadap pemerintah agar pemerintah menjaga nilai mata uang kita. Jadi gitu aja. Oke, kok makasih. Mm-mm. Itu kamu baca apa tuh namanya di sana? Eh, ini bentar aku buka ini dulu. Menarik abisnya itu. Area aku buka data ini. Nah ini mulai dari 19 oh ini Indonesia. Nah di Amerika waktu itu Richard Nixon dia melepas eh, emas dari uang kertas kita. Jadi mulai dari 1971 itu. Mulai dari 1971 nah ini percetakan uang tiba-tiba cepetnya nih. Bum 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 bum, bum cepetnya naik ini. Gara-gara itu sebenarnya. Itu aku baca ini kok, bab yang standar moneter. Terus aku kayak nengok YouTube, terus mereka bahasnya ada dua kok gitu kan nilainya. Nah ini money used to be backed by gold. Oh ya. Namanya Nixon apa ya? Including wage and price. Intinya ini sih setelah 1971 eh, real value dari dolar itu menurun terus intinya. Karena dulu awal sejarah uang itu diciptakan itu sebagai kertas dari kepemilikan emas gitu. Karena dulu kan transaksi itu sebenarnya pakai emas. Cuman karena dinilai tidak efisien transaksi pakai emas karena mungkin berat, mereka menciptakan kertas. Kertas ini jadi bukti kepemilikan kalau kamu itu punya emas gitu. Emasnya ditaruh di bank, kamu pegangnya kertas aja jadi transaksinya pakai emas. Tapi waktu 1971 entah karena ada masalah apa gitu di Amerika intinya. Aku belum bacain sih. Awalnya uang kertas yang di-back sama emas ini diputus gitu hubungan antara mereka berdua. Jadinya emas dan mata uang kita itu berdiri sendiri gitu.
Ini ada yang sudah ketemu YD-nya beda. YD WC kok. Nando sudah selesai, Nando. Bukan, ngestak kok, tiba-tiba opening. Ngestaknya di mana sekarang? Masih yang di itu kok, YD kok. YD ya. Maaf. Ya. Tapi sudah ketemu belum persamaan S-nya apa baik, C-nya apa baik gitu. Persamaannya ketemu, tapi tidak tahu benar tidak. Nah, coba apa baik itu? S sama Bentar dengan kok. hmm. Ini berarti ini masukin pakai cara pertama kemarin nggak sih kok? Yang apa? Y2 min Y1 tuh ya. Per Hmm. Kita mencari persamaannya boleh pakai cari kemiringannya dulu, baru cari C0-nya. C0 ini kan ini sudah diketahui semua nih. Yang 00 ini 0-nya sudah tahu, 0-nya sudah tahu, tinggal cari kemiringannya by berapa. ini oh, 1/5 dah. Yang savings Yang ya? C, yang S ya. Oh, yang S, oke. Ini negatif 100 kan? Ditambah 1/5 YD kan? Ah iya kok. Oke. Kalau yang R, Ya, belum kok. Baru cari yang ini tadi. kalau yang R nih langsung deh 200 ditambah 1/100 Y. Ini karena R0-nya 200 di sini langsung, habis itu kemiringannya tuh kayak aku bilang kemarin,
Intinya perubahan transfer payment dibagi perubahan Y-nya. Jadi umpamanya 200 dibagi 20.000 itu 1/100 gitu. Jadi kalau misalnya kalian mungkin, oh sudahlah aku nggak mau pusing lagi. Sebenarnya bisa sih kalian langsung ya 200 itu ini 200 yang ini langsung dibagi dengan 20.000. Lebih mutlakin kalau misalnya hasilnya negatif. Itu kalau nggak mau pusing ya. Kalau misalnya kalian berani gitu. Tapi kalau aku sendiri aku masih deg-degan kadang. Aku lebih pengen cari pakai rumus dulu. Habisnya yang teks ini 300 di sini sudah pasti, berarti ini 300 tambah perubahannya tuh 300 dibagi 1.500 1/5 ya. Nah, berarti ini C-nya kalau ditengok dari savings itu 100 ditambah 4/5 YD. Nah, jadi sekarang tugas kalian tuh kalian cari YD sama dengan Y ditambah R dikurang T. Nanti kalian dapat YD sama dengan angka tertentu ditambah angka tertentu dikali Y. Gitu. Nah, nanti YD ini kalian masukin lagi ke dalam C ini. Lalu kalian samain nanti dengan Y sama dengan C tambah I tambah G tambah X dikurang M. Jadi gitu. Nanti baru ketemu Y-nya berapa. Nanti Y-nya ini masukin lagi ke dalam YD. Jadi bener-bener ini kayak main puzzle gitu sebenarnya. Masuk sana, masuk sini. Selvia sudah ketemu sampai mana? Stuck juga ke Apa mau dibahas bareng-bareng beda? Karena ini jujur lumayan susah sih. Ini itu soalnya aku dapat dari guru pembina sih, guru ekonomi aku lah intinya. Ini waktu itu satu kelas pada nggak bisa jawab sih memang, seingat aku. Aku pun nggak bisa. Oke, jadi kita sudah mendapatkan persamaan yang di samping-samping ini. Sekarang tinggal kita kerjain. Kita tarik ke bawah nih. Jadi yang pertama, kayak aku bilang tadi, YD sama dengan Y ditambah, ini berarti 200 R kan, ditambah R tuh, R-nya 200 ditambah 1/100 Y. Dikurang dengan pajak, dikurang 300 ditambah dikurang. Kursornya di mana? Oh ini. 1/5 Y. Berarti YD ini hasil akhirnya nanti 81/100 Y dikurang 100. Nah, nanti kalian masukin YD ini ke dalam C. C kan sama dengan 100 tambah 4/5 YD. Kalian masukin YD yang ini 81/100 Y dikurang 100 ini, masukin ke dalam YD. Supaya nanti C ini sama dengan C sama dengan nanti 20 ditambah 81/125 Y. Jadi angkanya benar-benar fantastik. Intinya ini kalian matematika baik sih. Nanti kalian masukin, ketemu hasilnya. Gitu. Oke. Nah ini lalu kalian masukin ke dalam yang aku bilang tadi Y sama dengan C tambah I tambah G tambah X dikurang M. Nah, ini kalian buat Y sama dengan C-nya itu 20 ditambah 81/125 Y
Lalu I-nya itu, kalian ada catat soalnya kan nih? Ada nyatet soal nggak? Halo? Jujur tidak loh. Oke. Intinya investasinya di 800, G-nya 1000, X-nya 1500, M-nya 50 tambah 0,1 Y. Kurang lebih gitu lah ya. Nah ini, dari kemarin susah nih cari kursornya di mana. Oh ini. Nah ini ditambahin dengan I-nya itu 800, G-nya itu 1000, X-nya 1500, dan M-nya ini dikurang dengan 50, dikurang 0,1 Y. Nanti matematika tambah kurang, kalian bakal dapat kalau Y sama dengan 3270 ditambah 137 per 250 Y. Nanti kalian bakal dapetin Y ini 103 per 250 Y sama dengan 3270. Sehingga nanti kalian dapat Y sama dengan 7230,51. Nah, nanti kalian sudah ketemu Y-nya kan? Y-nya kalian masukin lagi ke dalam YD. YD-nya rumusnya apa? YD itu rumusnya 81 per 100 dikali Y berarti dikali 7234,51. Lalu kalian kurangin dengan 100. Nanti kalian bakal dapat YD sama dengan 5759,96. Jadi 5759,96. Kurang lebih caranya, walaupun kalian mungkin stuck nih, tapi caranya kurang lebih sama dah dengan punya kalian. Kalian tapi tadi stucknya di mana sih? Di nentuin persamaan-persamaan ini nih ya? Di atas nih ya? Atau gimana? Iya kok, di persamaan kok tadi kok. Gak apa-apa. Yang penting paham ininya sih. Alur alur pengerjaannya pertama YD diubah jadi bentuk Y, nanti dimasukin cari konsumsinya berapa, lalu masukin ke Y sama dengan CIGXM, lalu kalian ketemu Y-nya berapa, masukin lagi ke dalam YD. Jadi kayak bongkar pasang gitu. Nah, mulai dari sini baru nanti gampang kalian tinggal masukin untuk cari B-nya. Ini kan tadi sudah ketemu di A, berarti B-nya itu kita cari C. C sama dengan persamaan C tadi itu 100 ditambah 4 per 5 YD. Berarti ini sama dengan 100 tambah 4 per 5 dikali 5759,96. Ini sama dengan 4707,96. Lalu kalian cari C. C itu diminta untuk cari savings. Berarti ini S sama dengan savingsnya tadi itu negatif 100 tambah 1 per 5 YD. Atau mungkin kalau misalnya kalian mau cepat langsung YD dikurang C. Kan sama baik kan? Jadi nanti ini 5759,96 dikurang 4767,96. Jadi nanti kalian bakal dapat sekitar 105
2 lah, gitu kurang lebih. Atau mungkin kalian mau pakai S sama dengan negatif 100 tambah 1/5 kali 57,96 dikali YD-nya. Kalian bakal dapat 1051,99. Nah, sudah kurang lebih lah sama. Oke, sekarang yang D, kita cari teks. Teks itu tadi rumusnya 300 tambah 1/5 Y. Berarti ini nanti 300 ditambah 1/5 dikali 7234,5133. Ini sama dengan 1746,9 dah gitu. Yang E cari R, kalian masukin ke dalam rumus, nanti dapat 200 tambah 1/100 dikali lagi-lagi masukin Y, ini 5133. Jadi kalau misalnya sudah di akhir-akhir biasa gampang. Karena semua informasi itu sudah didapatkan, kalian tinggal tugas kalian tuh masukin. Dan yang terakhir F, ini kalian cari M-nya. Nah, jadi fungsi impor ini ternyata menarik juga nih. Fungsi impor itu ternyata bentuknya juga M, atau impor sama dengan M0 ditambah MPM. Ya, jadi ada persamaannya juga kalau misalnya impor. Jadi yang ada 4 persamaan itu ada konsumsi, tax, transfer payment, sama impor. Jadi gitu. Nanti tapi dari konsumsi kalian juga bisa dapat savings. Jadi gitu. Ada 5 total ya. Menarik ini. 50 ditambah 1/10 atau 0,1 dikali 7234,5133. Ini sama dengan 773,45. Jadi begitu kumpulan dari angka-angka yang ngeselin ini. Aduh, angkanya kayak gini. Tapi jangan pedulikan angkanya deh. Kalian kurang lebih paham nggak dengan caranya? Cara yang paling penting itu sebenarnya dari sini sih. Kalau misalnya kalian sudah dapat persamaan-persamaan ini gampang tinggal bongkar pasang gitu di bawah-bawah. Kalian tinggal masalahnya cara mencari persamaan-persamaan kayak ini ya. Artinya yang mau dilatihanin. Iya kok. Aku coba nih nggak ya soal TSM sebelumnya ada deh. Mana ya soal? Ada, kayaknya ada sampai sebrutal itu lah ya soalnya. Ini aku ngajarinnya agak ini. Soal, tapi jujur kalau di penelitian kalau ke tengah-tengah banyak ininya ya, banyak teori malah. Kurvanya di awal-awal baik gitu nah. Palingan ada sedikit rumus-rumus kayak mungkin break even point, shutdown point, tapi itu ujung-ujungnya tetap teori sih. Tidak ada disuruh hitung kayak mana nian. Mungkin karena tidak boleh kalkulator kali ya. Mungkin waktu di final gitu, yang mulai main di kurva-kurva, kalian dikasih kurva disuruh hitung gitu, ada gitu. Oke deh. Tapi kalian kurang lebih paham kan dengan ini kan hari ini punya materi. Ada yang mau tanya dah? Kalau nggak ada, aku mau cek materi.
Kalian tahu kan cara cari pendapatan per kapita? Pasti gampang ini. Tinggal GDP dibagi jumlah penduduk ya. GDP atau GNP antara dua itu. Tapi biasanya GDP. GDP dibagi jumlah penduduk. Simple. Mungkin besok aku bakal ngajarin tentang ini sih, ketimpangan distribusi pendapatan. Ini bakal belajar tentang kurva gini. Kurva gini, maksudnya kurva Lorenz. Nah, kurva Lorenz ini, dengan adanya kurva Lorenz, kalian bisa mencari nanti namanya indeks gini. Ini mungkin lebih ke teorinya aja deh, hitungannya gak bakal kesentuh. Karena kalau teori, hitungan nanti takutnya kesentuh integral tuh. Jadi kita belajar teori sedikit, di ketimpangan distribusi dan pendapatan, habis itu langsung masuk ke inflasi. Kita hitungan lagi. Jadi gitu. Yang hitungannya nggak masuk kah kok? Hitungan apanya? Yang distribusi pendapatan? Menurut aku kemungkinan untuk masuknya sangat kecil banget. Karena aku jujur sendiri itu belum pernah melihat soal hitungan indeks gini gitu. Di di mana? Di Olimpiade-Olimpiade. Aku mungkin bakal kasih rumus umumnya, cuman aku gak bakal ngajarin cara hitungnya. Mungkin sekilas aja deh nanti aku kasih lihat. Boleh, boleh, boleh. Cuman kayaknya nggak sampai ke integral lah. Gitu aja mungkin. Berarti yang belum ini 7C, 8, 9 ini sudah, barusan tadi kita. Uang, oke boleh dipelajari ini nanti. Ini tinggal banyakin literasi aja sih. 17, 16, literasi banyakin, 15 juga literasi ya banyakin. Ini juga 14. Sudah, ini terakhir-terakhir ini kebanyakan bacaan sih. Dan ini kisi-kisinya menurut aku udah lengkap. Karena nanti di soal juga ada dikeluarin kayak manajemen, koperasi. Jadi intinya pelajari deh. Materi kelas 10 sampai 12 semua kalian pelajari. Udah ada jaminan apa yang masuk, apa yang tidak. Semuanya masuk. Oke. Terus, karena kayaknya semuanya sudah aman, mungkin pertemuan kita sampai ini be dulu. Makasih semua. Thank you kok. Jaga. Oke. Oh, kamsia, kamsia. Yes, yes.